Salam, salam, salam. Ya, puji Tuhan. Eh, Salam bagi kita semua. Pada saat ini, hari ini, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023, kita bertemu lagi dalam pemberitahuan tentang pengumuman bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus dalam waktu yang dekat. Dalam tahun ini juga dalam waktu yang dekat. Dengan demikian, kami akan memberitahukan ini. Dengan demikian, bagi siapa yang mendengar dan mendengarkan ini, baik kita di Lembah Yosapat maupun juga di Papua, baik juga di seluruh Indonesia, bahkan dunia, supaya diberitahu kepada teman-teman kami kita, kawan sekerja Yahweh di seluruh dunia, untuk mereka mempersiapkan diri untuk menonton pencurahan Roh Kudus yang akan segera terjadi. Dengan demikian, dalam topik pembahasan ini saya akan memberitahukan mengangkat topik bahwa mempersiapkan diri dalam rangka menanti-nanti pencurahan Roh Kudus yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang kedua yang akan dimulai dari Lembah Yosapat, Papua, Indonesia, melanda ke seluruh dunia. Ya, itu topik pembahasan yang akan saya sampaikan, beritahukannya dan umumkan ke seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, orang-orang saleh di seluruh dunia, untuk senantiasa mereka mempersiapkan diri dan merindukan untuk menerima menanti pencurahan Roh Kudus yang akan segera terjadi dalam waktu yang dekat. Dengan demikian, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba akan memberitahukan ini. Haleluya. Bapa, maka dengan demikian kami minta Roh Kudus mari bekerja beracara dan mengambil dari awal akhir sampai kepada akhir, sehingga semua berjalan dengan baik dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika setiap orang yang mendengar ini tergerak hatinya dan terdorong jiwanya oleh dorongan Roh Kudus, untuk mereka juga mempersiapkan diri untuk menonton pencurahan Roh Kudus yang kedua ini. Haleluya Bapa, yang besar-besar akan segera terjadi ini. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya, amin. Salam. Ya, sesuai dengan topik pembicaraan bahwa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, maka yang kedua, mempersiapkan diri dan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang kedua akan segera mulai dari Lembah Yosapat, Papua, Indonesia, akan melanda ke seluruh dunia. Maka kita terlebih dahulu membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar. Saya ambil beberapa firman Tuhan di sini. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 12, 13, 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Kisah Para Rasul 1 ayat 12, 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpan. Maka mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfeus, dan Simon dan orang Selot, dan Judas dan bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesua. Haleluya. Ini bagaimana mempersiapkan diri. Lalu kita lanjut dengan 15 sampai dengan 21, itu di mana 12 murid itu 10 hari mereka berdoa sambil mereka mempersiapkan berdoa untuk menggantikan Judas, itu siap Matias dan lain-lain. Mereka mempersiapkan banyak persiapan yang mereka lakukan selama 10 hari. Haleluya. Selama 10 hari. Jadi
Itu dasar firman Tuhan, kita dengarkan dulu apa rema Tuhan, sehingga saya mengumumkan kembali atau saya memberitahukan apa, saya melanjutkan menyambung apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kami untuk suruh sampaikan kepada semua umat Tuhan, terutama juga umat orang-orang saleh yang ada di seluruh dunia, mulai dari Lembah Sapat Papua Indonesia ke seluruh dunia. Haleluya. Untuk diberitahukan segera karena mempersiapkan diri untuk menyambut pencur Roh Kudus di akhir zaman. Baik, yang ada beberapa pernyataan yang mendorong kami untuk harus sampaikan itu adalah yang pertama itu kemarin tanggal hari Sabat itu kami berdoa, Bapak perlihatkan lewat seorang hamba Tuhan dalam tim doa kami, air sungai itu seperti mata air Firdaus, baru air itu jernih dari bawah naik, dia bawa meluap naik ke atas, lalu dia fall ke atas. Lalu setelah itu suara Tuhan lewat Bapak memberitahukan langsung dalam bahasa Me bahwa nadima aniki tede me ke beu ko ka iki nadim kanima nidema piga gede udah aniki ni piga. Ya, itu artinya begini, kamu meminta, aku bukan seorang pelit atau si kakar, apa saja yang kamu minta kepadaku akan kucurahkan, akan kuberikan. Nah, itu pernyataan yang Tuhan beritahukan. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, apa artinya air yang meluap naik itu dari bawah, dari seperti mata air jernih Firdaus. Mata air itu Bapak bilang itu mata air kehidupan. Itu nanti ada pencurahan Roh Kudus yang akan segera terjadi. Bapak memberitahukan seperti itu. Setelah itu Bapak juga memberitahukan arti daripada tadi ini, bahwa kamu mempersiapkan diri dan kamu minta, karena akhir zaman ini akan kuberikan karunia, jawatan, ujian pertobatan dan lain-lain bagi mereka rindu dan haus. Bapak beritahukan begitu melalui pembukaan pewahyuan. Itu hari Sabat. Hari Sabat, malam Sabatnya itu hamba Tuhan, teman kami hamba Tuhan di Nabire, ya dia juga melihat pernyataan pada jam 12 malam. Tuhan memberitahukan dia bahwa tanggal 14 Agustus itu waspada dan berjaga-jaga dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Lalu disuruh baca Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke ini 16, 17 sampai dengan 19. Tetapi itulah yang difirmankan Yahweh dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Yahweh bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, dan sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Yoel itu firman itu datang itu malam jam 12 malam. Lalu beliau beritahu kepada kami. Setelah itu pada hari Minggu kemarin itu teman kami di Jayapura, mereka tim doa di sana, mereka ibadah. Dalam ibadah itu diberikan ayat tentang ini. Mintalah maka kamu akan mendapat. Lalu Bapak ayat tentang itu Matius 7 ayat 7-8. Lalu mereka tanya kembali itu apa maksudnya. Bapak bilang ini akhir zaman akan kucurahkan rohku, karuniaku, jawatanku. Dengan demikian kamu meminta, kamu harus merindukan untuk meminta. Bapak beritahukan begitu sama mereka kemarin hari Minggu. Lalu mereka beritahukan ke kami. Oh, berarti apa yang kami lihat hari Sabat terus malam Minggunya dari teman kami Dabire dan Jayapura ini sudah sama. Itu kemarin hari Minggu. Lalu tadi pagi kami berdoa lagi, masuk tanya Tuhan lagi. Ini 3 kesaksian tapi kami masuk lagi berdoa tanya Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan tanggal 14 Agustus ini? Dan lewat Bapak Eli, hamba Tuhan di Nabire ini bagaimana
Lalu Tuhan bilang begini, pada akhir zaman akan kucurahkan rohku. Pada akhir zaman akan kucurahkan rohku dan rohku akan segera kucurahkan. Nah, dengan demikian, beritahukanlah kepada setiap orang untuk mereka berjaga-jaga. Seperti rasul-rasul yang berjaga-jaga di Bukit Zaitun di Yerusalem. Seperti itu. Harus mereka berjaga-jaga. Mereka berdoa dan berjaga-jaga. Bapak beritahukan seperti itu karena dalam waktu dekat akan kucurahkan rohku. Haleluya. Itu lewat hamba Tuhan. Tadi pagi kami berdoa lalu Bapak beritahukan seperti itu. Dan itu diumumkan, segera diekspos ke teman-teman doa, teman-teman tim-tim dan orang-orang saleh. Baik yang ada di dalam tim kami maupun tim-tim doa yang lain. Dan setiap orang saleh yang ada di seluruh dunia. Baik itu di Lembah Sapa, di Papua, di Indonesia, dan juga di Yerusalem dan juga seluruh dunia. Haleluya. Sehingga dengan adanya seperti itu Bapak beritahu segera ekspos, maka ini kami ada saran sampaikan berita ini. Kami ada segera sampaikan. Jadi diberitahukan bahwa dari tanggal 1 Agustus ini sampai dengan tanggal 14 itu sudah harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu umpamanya seperti begini. Membersihkan diri, menguduskan diri, menyucikan diri dari dosa-dosa warisan, turunan atau dosa apa saja. Segera masuk dalam doa puasa dan lain-lain untuk membersihkan. Contohnya saja. Macam tadi saya disuruh doa. Tempat saya punya lahir dengan ari-ari, dengan tali pusarnya. Disuruh doa di situ. Baru kami tim disuruh doa. Dan kami memang tadi sudah doa. Dari saya punya tempat yang itu di tempat tali pusar juga dengan tempat ari-ari di kubur itu. Di situ Tuhan bersihkan semua. Lalu ari-ari semua dibersihkan semua. Tali pusar semua dibersihkan. Sebelum bersihkan itu ada makhluk yang jaga. Ada makhluk yang jaga. Ular yang jaga. Itu ular dibelutkan makhluk ular itu dibakar. Tarik keluar dibakar dimusnahkan. Lalu Tuhan bilang begini. Seperti Wahyu 12 itu di mana ular naga itu dia menjaga perempuan akan melahirkan bayi, anak laki-laki. Jadi dia mencium itu bau amis bayi yang lahir itu dari yang keluar ini, darah nipas yang keluar itu, bau amis itu yang dia menyerang ular naga itu. Nah, tadi rahasia dari Wahyu 12 itu diberitahukan seperti itu. Sehingga setiap orang-orang saleh itu harus segera berdoa setiap mereka petali pusar dengan ari-ari. Jadi tadi itu sudah berdoa, itu sudah dibersihkan dari saya dan juga kami tim itu sudah dibersihkan. Jadi mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain juga di mana-mana mereka berada, itu setiap orang saleh itu punya tempat lahirnya dengan hari-hari dan apa itu harus berdoa semua karena ada penguasa yang itu mereka jaga tempat-tempat itu. Tempat yang tali pusar itu harus dibakar, dimusnahkan dulu supaya darah turun menyucikan itu hari-hari dan apa semua. Nah, itu salah satu contoh dari persiapan diri untuk menantikan pencurahan Roh Kudus sehingga ketika itu dibersihkan sehingga bau amis itu tidak dikejar oleh ular naga. Haleluya. Dan itu rahasia yang Tuhan bukakan di Wahyu 12 itu. Di kitab Wahyu 12 di sana berkata bahwa perempuan hendak dia melahirkan anak laki-laki. Tapi ular naga dia jaga. Haleluya. Tapi terjadi peperangan di surga. Haleluya. Nah, apa yang dia lihat ular naga itu bau amis. Haleluya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu harus didoakan. Salah satunya persiapan dirinya itu seperti itu. Contohnya yang tadi Tuhan bukakan rahasia-rahasia itu. Contoh lain juga. Karena Roh Kudus itu kudus. Kalau dia mau turun ke dalam terjadi pencurahan Roh Kudus di atas kita berarti artinya kudus tempat yang bersih baru turun. Contohnya kalau pesawat mendarat, itu lapangan kalau landasan bagus itu pesawat tetap akan mendarat, tapi landasan di bawah tidak baik, pesawat tidak akan mendarat. Demikian pula dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dia akan turun di hati yang sudah dikuduskan, sudah dicucikan, mempersiapkan diri. 12 murid itu mereka mempersiapkan diri. Haleluya. Itu satu. Yang kedua itu Bapak menekan lagi kembali bahwa Matius 7 ayat 7-8 itu dan juga Yohanes 14 12 13 14 itu. Jadi mintalah
Mintalah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, dan carilah maka kamu akan memperoleh. Ya, itu di Matius 7 ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kamu yang jahat memberikan pemberian baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Jadi di sini itu ada, setelah mempersiapkan diri, membersihkan, dalam doa puasa itu kan minta. 12 murid itu kan jangan kalau kamu pergi memberitakan Injil, tapi harus terima Roh Kudus dulu. Mereka setelah terima Roh Kudus, bukan saja 12 murid, tapi hampir 120 orang. Ya, kalau ayat terakhir 120 orang mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, baptisan awal. Dari 112 orang ini mulai beritakan Injil. Mulai berita oleh dorongan Roh Kudus. Haleluya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kalau kamu telah menerima Roh Kudus, beritakanlah Injil itu, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem dia sampai ke ujung bumi, itu kita di Papua. Haleluya. Ujung bumi ada timur jauh, itu dia ada di Papua. Nah sekarang berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Dari timur ke barat, di gerbang timur jauh itu adalah di Lembah Sapat, itu di Papua, ujung bumi timur. Di Lembah Sapat ini ada pintu gerbang timur. Haleluya. Pintu Golden Gate di dalam Siprit, dalam roh. Haleluya. Lembah Sapat itu dalam roh. Di mana Lembah Sapat, di situ ada Bukit Zaitun, di situ dicurahkan Roh Kudus itu. Haleluya. Dicurahkan Roh Kudus itu. Dan itu akan segera terjadi. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Karena itu banyak hamba Tuhan di Jakarta bilang bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia, sehingga sudah dari tahun 2021, 2022, 2023 terus berdoa. Tetapi bukan Pentakosta ketiga akan terjadi, Pentakosta kedua, atau pencurahan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal akhir awal itu terjadi setelah terjadi di Yerusalem. Sedangkan hujan akhir itu akan segera terjadi di atas Lembah Sapat di Papua. Mulai dari Papua dia akan terjadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta kedua untuk penuaian jiwa besar-besaran akhir zaman. Haleluya. Itu yang kedua. Itu yang setelah itu kita tahu bahwa ada pencurahan lokal. Pencurahan lokal seperti Amerika, itu terjadi peristiwa Pentakosta lokal di Amerika. Itu 1912. Kalau kita di Papua itu terjadi di Jalan Gerilyawan Abepura Jayapura, di Bukit Kesucian Abepura Jayapura, tanggal 14 sampai 16 itu terjadi pencurahan Roh Kudus lokal di Jayapura. Bahkan seluruh Papua dia terjadi. Itu tanggal 14 sampai 16 Agustus tahun 1972. Haleluya. Jadi mungkin dari hamba-hamba Tuhan lain yang tahu tentang tanggal 14 sampai dengan 16 itu kan hari pencurahan Roh Kudus. Agustus ada pencurahan Roh Kudus di tanah Papua. Jadi kita akan adakan ibadah. Itu adalah pencurahan lokal yang pernah terjadi di atas Papua, itu 14 sampai 16 itu lokal untuk khusus Papua. Tapi yang sekarang dimaksud Tuhan untuk ini, kami sudah berdoa tanya Tuhan, dan Tuhan bilang bahwa pencurahan yang akan segera terjadi itu, pencurahan Roh Kudus akan terjadi itu di Lembah Sapat, dan dia ke Papua dan di Indonesia dan seluruh dunia dia akan kena pencurahan Roh Kudus itu. Dan pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan sehingga mulai dari persiapan diri dari sekarang ini, dari tanggal 1 Agustus dia masuk sampai dengan 14, 15, 16 itu 14, 15, 16 itu masing-masing yang merasa diri bahwa orang-orang salehan lahir baru dalam Kristus Yesus Masiah Adonai, dan juga sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Haleluya. Supaya dan juga sudah menghasilkan buah pertobatan, supaya mempersiapkan diri untuk berdoa, meminta ya karunia yang jelas, ya jawatan yang jelas. Ada jawatan nabi, rasul, guru, gembala.
ada penginjil, dan juga ada 9 karunia. Ada juga karunia-karunia lain yang akan Tuhan berikan, akan dicurahkan. Sesuai dengan sekarang minta. Sekarang kalau pencurahan dia mau terjadi, saya minta apa, karunia apa? Karunia hikmat, karunia pengetahuan, saya minta karunia apa? Nah, saya minta ya nabi ya atau nabi. Saya minta rasul. Haleluya. Sekitar 16 orang nabi yang akan diturunkan. Untuk khusus orang Papua saja 10.000. Haleluya. Itu nanti saya akan beritahukan. Nah, jadi sekarang bagaimana supaya fokus fokus. Memintanya fokus. Fokus. Fokus itu artinya begini. Satu, umpamanya saya minta karunia membedakan roh. Haleluya. Jadi kau sudah mempersiapkan diri, pikiran fokus ke sana. Kau minta karunia apa? Karunia apa? Jadi itu minta kepada Bapa di surga. Jadi mulai dari sekarang mempersiapkan diri tanggal 14, 15, 16 itu sudah masuk. Meminta, berdoa. Masing-masing tambah di tempat. Mereka punya tempat doa masing-masing. Di seluruh tanah Papua. Maupun juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Haleluya. Ini sudah cukup lama. Hamba-hamba Tuhan di Jakarta sudah lama mereka berdoa supaya Pentakosta segera terjadi. Pentakosta setiap hari minggu itu mereka umumkan dan mereka doakan Pentakosta akan segera terjadi. Pentakosta segera terjadi. Haleluya. Ini pencurian-pencurian Roh Kudus akan segera terjadi. Dengan demikian, haleluya, kita sudah harus mempersiapkan diri, fokus apa yang harus saya persiapkan, apa yang akan saya minta. Haleluya. Seperti itu. Jadi bukan berarti tanggal 14 saya disahkan ibadah karena itu hari pencurian Roh Kudus di tanah Papua dan sekedar itu saja, tidak. Kita datang mengampiri Tuhan, lalu berdoa, Tuhan saya minta karunia ini, jawatan ini. Haleluya. Haleluya. Saya minta karunia ini atau jawatan ini atau ini. Ya, tinggal tergantung orang itu dia mau minta apa. Haleluya. Contohnya saja, dulu waktu kami disuruh puasa, saya berdoa, saya minta karunia membedakan roh dengan hikmat. Itu waktu Tuhan kasih itu saya tanda. Itu hampir 1 bulan kemudian baru Tuhan kasih. Haleluya. Karunia membedakan roh dengan karunia hikmat. Haleluya. Jadi seperti itu. Seperti itu, jadi kita fokus memintanya. Haleluya. Jangan kita minta jelas roti, kita minta ikan. Haleluya. Jelas kita mintanya. Dari ikan itu ikan jenis apa? Dari roti itu roti jenis apa? Haleluya. Jadi mintanya jelas. Haleluya. Karena Tuhan tidak akan tahan. Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan karena ini akhir zaman, waktu sudah semakin dekat. Sekarang pencurian Roh Kudus terjadi di Pentakosta kedua. Mulai dari Papua itu dalam rangka apa, dalam tujuan apa kita mendengarkan. Baik, saya akan bacakan apa yang Tuhan sudah lama beritahukan kepada kami yang akan segera terjadi di atas Papua untuk menamatkan rencana agung Tuhan. Dengan adanya pencurian Roh Kudus yang akan terjadi ini. Ya, pada hari Sabat, ketetapan Tuhan semua orang kudus dari 4 penjuru bumi akan dikumpulkan di Lembah Yosafat, yakni di Papua. Matius 24, 30-36, Joel pasal 1, pasal 3, menggenapi Wahyu 1:10. Malaikat Tuhan menyanyikan nyanyian seruan di surga. Hari Sabat sudah mau dipercepat. Hari-hari Sabat sudah mau dipercepat. Hari-hari Sabat sudah mau dipercepat 3 kali. Lalu terdengar sautan dari bumi, dari dunia orang mati dalam kudus. Mereka berkata, lalu orang kudus yang mati dalam Tuhan di bumi membalas seruan, Tuhan percepat hari dan waktu kedatanganmu 3 kali. Tuhan percepat hari dan waktu kedatanganmu. Tuhan percepat hari dan waktu kedatanganmu. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka yang di surga maupun mereka yang di tempat penantian di dunia orang mati dalam Kristus di bumi. Tanda kedatangan anak manusia adalah tunggu dulu, akan ada pencurian Roh Kudus dulu di atas muka bumi. Menantikan pencurian Roh Kudus masa 2, pencurian Roh Kudus yang kedua atau Pentakosta 2 dan setelah itu jemput Tuhan Yesus di atas awan-awan kemuliaan atau awan-awan rohani. Lalu Bapa memberitahukan suasana itu kepada kami yang akan terjadi adalah seperti ini. Tuhan perlihatkan penglihatan.
Antene Tuhan sudah dipasang di udara lembah Yosafat di dalam roh untuk mendorong datang dengan tenaga sekinah sinar glory. Sinar, sekinah sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan masuk menggerakkan tubuh, jiwa, dan roh orang pilihan dari 4 penjuru bumi untuk berkumpul di lembah Yosafat bertemu dengan Yesua di udara, di dalam roh. Jadi di dalam roh itu, di lembah Yosafat sudah pasang kincir air atau turbin. Satu gerakan roh yang besar. Oleh gerakan roh itu akan menggerakkan semua orang pilihan dari utara, timur, barat, dan selatan. Menggenapi Matius 24 ayat yang ke-35. Tuhan akan memanggil 4 orang pilihan dari 4 penjuru bumi. Nah, setelah itu Tuhan berbicara lagi. Serentak maju ke lingkaran hari Sabat Tuhan untuk mendapat pengurapan kelipatan 2 kali ganda dalam pelayanan penuaian 2 kali ganda akhir zaman, masuk ke gerakan besar gereja Tuhan tubuh Amasya sedunia. Haleluya. Jadi 2 kali ganda. Umpamanya 2 kali ganda itu begini. Kuasa yang pernah dipakai oleh para nabi, yang Tuhan bukakan itu 2 ganda itu, 2 kali ganda itu, kuasa yang pernah dipakai oleh para nabi-nabi di perjanjian lama, dan kuasa yang pernah dipakai oleh para rasul di perjanjian baru. Nah, itu semua akan dilimpahkan pada akhir zaman ini dalam pencurahan Roh Kudus, akan diturunkan dalam rangka penuaian besar-besaran. Itu akan diturunkan. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman itu memperoleh 2 kali ganda, 2 kali lipat. Kuasanya sangat besar. Haleluya. Bagi setiap orang yang merindukan itu. Haleluya. Ya. Tim yang akan Tuhan membentuk untuk pelayanan ini adalah, satu itu tim 144.000. Itu menggenapi Wahyu 14 1 dan 4. 2 tim 10.000 itu khusus untuk orang Papua, dan juga 150 dari orang-orang Indonesia. Ya, itu menggenapi Wahyu 5:11, Matius 26 ayat 8. Tim 5.000, Lukas 9 ayat 14, itu murid Yesua yang dari 5.000 itu. Orang Yahudi. Tim 70, itu Lukas 10 ayat 1 sampai 70, itu yang Tuhan mengutus 70 murid. Terus tim 24 tua Wahyu 24 tua Wahyu 11 16. Tim 12 rasul Markus 10 ayat 1, atau yang nanti disebut tadi Wahyu 1 itu, kisah para rasul 1. Lalu tim 7 itu mereka akan pegang, mereka 7 hamba Tuhan atau 8 hamba Tuhan yang akan ada di sebelah kanan Tuhan, sebelah tangan kanan Tuhan. Tim 3 itu yaitu tim pelayanan 3 malaikat. Tim pelayanan 3 malaikat dari timur. Mereka akan memberitakan Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal duluan. Nanti setelah itu baru 144.000 juga akan memberitakan Injil yang kekal itu. Nah, di kepala barisan itu Yesua sendiri sebagai batu penjuru. Wahyu 22 ayat 16. Itu Yesua sendiri sebagai, dia ada di kepala barisan dari pencur Roh Kudus itu sendiri. Ya, penggenapannya adalah sebagai berikut. 1 Sabat itu sama dengan 1 masa. Jadi kalau di 7 kali 1. 7 kali 1 itu masa itu dibagi 2 berarti 3,5 tahun. Di Wahyu 12 ayat yang ke-14 itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3 masa dan setengah masa. Jadi kita lihat di ayat yang ke Sabat 1, yang dimaksud di sini Sabat 1 yang Tuhan beritahukan kepada kami itu 1 masa itu adalah digenapi oleh murid Tuhan telah terima pencurahan Roh Kudus di Yerusalem untuk beritakan Injil dari barat ke timur ke ujung-ujung bumi, ke segala bangsa, ke 4 penjuru bumi, dan harus didengar oleh segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Dan kini sudah mau berakhir guna memasuki masa Roh Kudus yang kedua.
Kisah Para Rasul 1:6-8. Jadi masa 1 itu pemula dari 12 rasul menerima pencurahan Roh Kudus di Yerusalem sampai dengan Injil sudah didengar oleh semua orang di seluruh dunia, dan itu baru kesudahan masa 1. Lalu masuk ke masa 2 atau 2 sabat atau 2 masa. Itu mulai dari nanti pencurahan Roh Kudus dia terjadi. Pencurahan Roh Kudus yang kedua, Pentakosta, dia terjadi sampai Injil harus diberitakan dari timur itu kembali ke Yerusalem. Dia kembali dari ujung bumi kembali ke Yerusalem. Salah satunya dari timur, ujung bumi timur, dia kembali ke Yerusalem. Itu yang nanti disebut masa 2 atau 2 masa atau sabat 2 sabat akan digenapi di Lembah Yosafat, Papua, untuk mengalami pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Lalu beritakan Injil yang kekal, Injil Kerajaan Yahwa yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur kembali ke Yerusalem. Markus 16:8c, Matius 24:27, Wahyu 22:16 dan lain-lain. Itu masa kedua. Setelah sampai di Yerusalem, nanti masuk ke 3 sabat atau 3 masa. Itu begini, digenapi dari Yerusalem pemberitaan Injil Kerajaan tersebut ke segala bangsa untuk penyatuan gereja Tuhan tubuh Kristus dan Israel agar kembali ke Eden asli Papua. Jadi yang ketiga itu nanti dari Yerusalem itu akan keluar 144.000 lagi akan keluar lagi dari orang-orang asli Israel saja. Itu akan mereka beritakan ke seluruh dunia bahwa bukan lagi di Yerusalem, tapi sudah di Yerusalem baru, di Firdaus Eden yang sudah dipulihkan, di pintu gerbang timur, yaitu jauh di sebelah timur di Papua. Di Lembah Yosafat itu dia ada di Papua, di timur sana. Itu akan diberitakan seperti itu yang Bapak beritahukan kepada kami. Lalu itu akan diberitahukan oleh mereka. Nah, setelah itu sampai ke ujung bumi diberitahukan bahwa lalu dengan sekinah glory, dengan kekuasaan Tuhan, bahwa 144.000 orang-orang sempurna atau orang-orang sempurna yang diangkat oleh Tuhan ini akan bersama dengan Yosua akan mendarat di Sion surgawi, yaitu di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu Firdaus atau Taman Eden yang dipulihkan di Lembah Yosafat, yaitu di Papua. Hal sebagai ibu kota kerajaan 1000 tahun damai akan mendaratnya di sana. Haleluya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya itu setengah masa, 1,5 masa, 1,5 sabat atau setengah masa. Tuhan akan turun dari surga dan memisahkan kerajaan antikris dan kerajaan tubuh Kristus, akan berlangsung dalam kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kotanya di tempat yang Tuhan sudah abadikan, yaitu di Lembah Yosafat, di Taman Eden, di bawah Bukit Zaitun, di rahim bumi di mana Firdaus ada yang telah dipulihkan dalam 21 hukuman seri Tuhan yang sudah dipulihkan, yang sudah dikuduskan. Itu yang akan Tuhan munculkan, dan Tuhan Yesus dan orang-orang saleh 144 itu akan mendarat. 9 September lalu 2022 itu Tuhan Yesus dengan para malaikat naik kereta kuda. Mereka sudah mendarat di 2 tempat untuk menginjakkan kaki di atas Papua. Itu 2 tempat mereka turun menginjakkan kaki lalu menumpahkan minyak. Mereka menumpahkan minyak, diurapi tempat-tempat itu, lalu mereka naik dengan kereta kuda ke surga. Sebelum naik itu Tuhan bilang begini, percaya tidak percaya, mau tidak mau, yakin tidak yakin, aku Tuhan akan segera datang di atas bumi lewat tempat yang aku sudah urapi. Bapak beritahukan seperti itu. Jadi dengan orang-orang kudusnya akan turun bersama-sama. Tuhan memberitahukan seperti itu. Lalu setelah memberitahukan itu dengan kereta kuda, mereka menuju ke surga. Haleluya. Jadi saya antara percaya dan tidak percaya, tapi Tuhan beritahukan ulang lagi. Lewat pernyataan itu Roh Kristus dia berbicara. Haleluya. Jadi seperti itu yang Roh Kudus beritahukan. Jadi kalau 1 Korintus 2
ayat yang ke-10, 11, 12 itu, ada roh Yahweh itu dia berbicara, dalam tahun Elohim Yahweh berbicara itu, ada dari rahasia yang dari Bapa punya itu, Bapa Yahweh punya itu diberitahu oleh roh Yahweh. Kerjasama dengan Roh Kudus, dengan kerjasama dengan roh kita. Tapi rahasia Kristus itu nanti diberitahukan oleh Roh Kristus kepada kita. Haleluya. Yang diberitahukan oleh Roh Kristus bahwa Yesua dan 144.000 akan mendarat di Sion surgawi ini, itu diberitahukan Roh Kudus, tapi waktunya adalah rahasia bagi Yesua. Nanti Bapa di surga menyuruh Yesua harus turun, baru akan turun. Begitu. Jadi begitu terjadi pencurahan Roh Kudus itu dalam rangka ini penuaian, supaya bilangan-bilangan itu dia masuk penggenapan. Kenapa harus minta karunia jabatan? Harus segera minta karena harus memenuhi 144.000 orang sempurna. Itu harus memenuhi kuota itu. Baik itu orang jauh di Israel asli maupun juga dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Mulai dari Enok, Elia, Musa sampai kepada orang-orang di akhir zaman. Bilangan 144.000 bilangan akan masuk. Itu menggenapi kuota itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi asli. 144.000 orang Yahudi asli yang harus dimeteraikan. Sehingga agama-agama asli yang ada di bumi seperti agama Yahudi asli, Parusi, Yahudi Saduki, Yahudi Bunani, Yahudi lain yang ada di seluruh dunia. Ya, agama-agama asli ini dari Yahudi punya ini, mereka tinggalkan itu dan mereka yang berbalik kepada Yesua dan mereka dimeterai ke darah Yesua, itu harus bilangannya terpenuhi 144.000. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang kudus itu bilangannya berapa, terus orang-orang yang menghasilkan buah pertobatan itu berapa, itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Bapa surga mengendaki itu seperti bintang di langit, semua orang harus masuk di surga. Tetapi kembali ke manusia, masing-masing orang. Di bumi ini banyak orang yang tidak percaya, banyak orang ragu. Apalagi sekarang apa yang saya memberitahukan seperti ini. Pasti hamba-hamba Tuhan yang lain punya karunia. Anda hamba-hamba Tuhan yang lain, yang rohani yang lain. Dengan pemahaman mereka, dengan tanggapan mereka, dengan paradigma mereka, dengan doktrin mereka, dengan dogma mereka, dengan ajaran-ajaran yang memang sudah lama ditanam bagi mereka, baik yang ada di Papua, di Jakarta, di Indonesia, baik di mana-mana. Mereka mungkin bukan begitu menurut ajaran yang diajar kepada kami, menurut itu begini. Nah, nanti banyak keraguan, kebimbangan dia akan terjadi. Ya, haleluya. Ya, masing-masing dengan masing-masing yang Bapak beritahukan kepada masing-masing orang, masing-masing tim, masing-masing hamba Tuhan. Nah, ini saya pada saat ini saya memberitahukan apa yang Bapak suruh memberitahukan. Kalau saya tahan, itu berarti Bapak mendesa saya. Entah mereka percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, terima, tidak terima, harus disampaikan berita Siong ini, harus diekspos, harus diberitahukan sehingga semua orang sudah mulai mempersiapkan diri mulai besok tanggal 1 Agustus. Haleluya. Karena dalam pencurahan Roh Kudus akan segera terjadi dalam rangka mempersiapkan umat Kristus sebagai umat Kristus sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang akan menduduki, menguasai kerajaan 1000 tahun damai dalam pemerintahan tubuh Kristus yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mendengarkan ini sebagai pengumuman dan pemberitahuan dan pengumuman. Tolong beritahukan kepada teman-teman yang lain yang ada di seluruh baik itu di Papua maupun juga di luar Papua. Kita serentak tanggal 14, 15, 16 kita rayakan. Entah hari itu terjadi pencurahan ataupun juga dalam waktu yang apa akan terjadi, waktu yang sudah ditetapkan. Yang penting bagi kita adalah setelah mendengarkan berita ini, kita semua sudah semula harus sibuk untuk mempersiapkan diri, menonton pencurahan Roh Kudus itu yang akan segera terjadi itu. Haleluya. Itu saja bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki tangan yang melaksanakan, dan hati yang taat melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba sudah sampaikan berita ini. Dengan demikian berita yang Bapak suruh sampaikan, Bapak sudah beritahukan. Haleluya. Ketika berita ini keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia. Berita akan kembali, dia kembali dengan berhasil. Roh Kudus terus akan berbicara kepada setiap orang. Haleluya. Bagi mereka yang mendengarkan maupun bagi mereka yang mendengar dan beritahu kepada yang lain. Haleluya. Ketika Roh Kudus berbicara dengan Bapak secepatnya, Bapak di dalam nama Bapak kami percaya itu akan segera terjadi.
Sehingga oleh gerakan Roh Kudus mendorong semua orang untuk masuk dalam satu penuaian besar ini Bapak, satu pencurahan Roh Kudus sebelum masuk ke penuaian besar ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Kami berdoa Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai. Pada saat ini kami berdoa Bapak, yang melintang patah memele putus, Roh Kudus terus bekerja dan pasukan pengaman firman Tuhan mengkawali dan mengamankan firman Tuhan Bapa dalam nama Bapa, sehingga tidak ada yang Bapa yang melintang patah memele putus Bapa, dalam nama, karena waktu semakin dekat. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.